Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, ada dua nama Allah yang begitu lekat dengan lisan kaum mukminin. Dua nama yang indah yang juga menjadi penolong hati yang lemah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dua nama yang seharusnya membuat kita sadar betapa kasih sayang Allah tak berbatas, tak terukur, bahkan melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan semoga dengan merenungi nama dan sifat Allah ini, Allah semakin cinta dan hati kita pun semakin tenang. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan mentadaburi bahasan yang sangat penting ini, kasih sayang Allah yang tak terukur, bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah. Hari ini siap berbagi ilmu lagi ya Pak Kiai ya? Iya, apalagi bicaranya tentang kasih sayang kasih Allah. sayang, ini luar biasa nanti. Iya. Nah pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, beberapa episode yang sebelumnya kita sempat membahas juga tentang Al-Fatihah. Itu kan ada juga ya terkait Ar-Rahman Ar-Rahim ya Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Memang tidak terlalu spesifik, tapi insya Allah hari ini kita akan bahas. Pak Kiai, kalau kita mentadaburi nih nama Asmaul Husna dari Ar-Rahman Ar-Rahim, itu apa yang seharusnya bisa kemudian kita resapi bersama? Yang harus kita resapi bersama bahwa semua yang ada dalam agama ini itu selalu berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allahnya Maha Rahman dan Maha Rahim. Agama Allah ini disampaikan oleh Rasulnya Nabi Muhammad yang itu juga disifati sebagai Rasul kasih sayang. Ajaran agamanya yang kita bisa pelajari satu demi satu itu selalu mencerminkan rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Kalau kita bicara tentang rahmat Allah, apalagi berkaitan dengan bulan Ramadan, ini di Ramadan kita melihat betul loh rahmat Allah. Rahmat Allah yang bisa kita lihat misalnya, saya berpuasa Ramadan, ini kan maksimal 29 atau 30 hari. Berarti saya secara hitungan matematika itu hanya punya pahala 29 atau 30 puasa. Tetapi rahmat Allah bilang lain lagi. Kalau Anda memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, memberi berbuka itu kan caranya banyak. Ada yang mengeluarkan uang untuk kemudian menyediakan makanan dan minuman berbuka, atau ada orang yang menjadi relawan membagikan orang-orang yang sudah menyediakan makanan untuk berbuka. Nah, kalau seandainya satu hari misalnya saya punya kemampuan nasi bungkus dengan minumannya, itu di Jakarta berapa sih harganya? Katakan 50.000. Kalau saya punya uang 1 juta, maka satu hari saya mendapatkan puasa tambahan 20 orang, ya, itu tanpa mengurangi pahala mereka, gitu ya. Dan itu membuat saya dalam 1 bulan bisa mendapatkan pahala puasa sebanyak 630. 30 itu adalah puasa yang saya lakukan sendiri, yang 600 ini adalah karena saya memberi makan orang yang berpuasa. Itu satu contoh yang membutuhkan misalnya biaya. Kalau tidak mau membutuhkan biaya yang besar, dan itu saya rasa banyak orang yang mampu, misalnya di Jakarta ini kan kalau menjelang maghrib, kemacetannya itu luar biasa. 2 tahun kemarin tidak ada karena ada COVID kan, ada pembatasan pergerakan. Tapi biasanya menjelang maghrib itu luar biasa lintasnya. Oke. Kalau hari itu misalnya saya menyediakan air mineral yang 330, itu satu dusnya 32.000. Saya biasa membeli minuman itu, saya letakkan di dalam mobil kan. Jadi saya tahu harganya 32.000, katakan 35.000. Itu kan isinya banyak ya, ada 24 misalnya, atau bahkan yang gelas itu 48. Saya bagikan, maka saya dapat pahala. Ya. Saya sering ajarkan sama santri saya di pesantren. Anak-anakku, kata saya, ada buah yang cukup murah di Indonesia, namanya kelengkeng. Dan dia memiliki rasa yang cukup manis. Sehingga kalau tidak mendapatkan kurma, atau ada orang yang tidak terlalu suka dengan kurma, kesunahannya kan tetap dapat. Kita beli kelengkeng yang di plastik itu 5.000, kan cukup banyak itu. Saya bilang,
kamu nanti selesai, karena biasa santri itu kalau Ramadan ngaji sama saya sampai menjelang berbuka, ngaji hadis Riyadhus Shalihin, saya bilang nanti kalian nih yang punya kelengkeng itu tinggal dibagi untuk takjil sebelum makan nasi misalnya. Maka dari setiap kelengkeng yang dimakan pertama oleh mereka yang berpuasa, kita dapat pahala. Itu kan menggambarkan betapa penuh kasih sayangnya Allah itu. Itu adalah tindakan keseharian yang bisa kita lakukan dan itu akan mendapatkan rahmat Allah. Belum lagi nanti di akhir Ramadan ada malam namanya Lailatul Qadar. Itu Allah buat khairun min alfi syahrin. Kalau saya kemudian beribadah pada malam hari itu, misalnya dapat sholat tahajud cuma 2 rakaat, tapi bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka saya dicatat oleh Allah itu sholat tahajud 1000 bulan. Itu lebih dari 80 tahun. Sekarang kita pakai logika ya, mudah-mudahan kita semua berumur yang cukup panjang ya. Tapi misalnya ada orang umurnya 80 tahun, kan dia nggak bisa dapat pahala 80 tahun. Dia harus melalui masa balita, masa anak-anak. Belum lagi istiqomah, belum lagi gangguan tugas kewajiban sebagai manusia. Kepotong tidur. Kepotong ini dan itu. Sementara ini bonus banget gitu loh. Satu malam Anda dapatkan, ya sudah. Anda dapat satu paket kebaikan lebih dari 80 tahun. Itu kan menunjukkan rahmat Allah itu nggak bisa dihitung. Allah itu terlalu pemurah untuk kita. Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya. Oleh karena itu ketika bicara tentang apa sih gambaran rahmat Allah, yaitu kita rasakan banget di bulan Ramadan gitu. Pak Kiai, saya sempat membaca satu buah hadis yang menyatakan bahwa rahmat Allah itu 100. Yang satu diberikan kepada manusia di dunia. Makhluk ya, manusia dan makhluk Allah di dunia. Sisanya disimpan di akhirat. Jadi itu, apa yang kita rasakan itu belum konotasi belum apa-apa. Itu kan ada ceritanya hadis itu. Bagaimana, jadi pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat binatang buas. Binatang buas ya. Binatang buas itu ketika dia mau lewat jalan itu ngangkat kakinya itu supaya nggak nginjek anak-anaknya. Betapa binatang yang kita sebut buas itu ternyata punya kasih sayang kepada anaknya. Kemudian hadis lain misalnya, Allah tuh memberitahu kepada Rasulullah dalam hadis Qudsi, Anar Rahman, saya kata Allah yang sangat mengasihi, khalaqtur rahimah, saya yang menciptakan rahim, yang saya titipkan di perempuan. Jadi dalam tubuh perempuan itu ada anggota tubuh yang namanya itu diambil dari nama Allah. Itu lebih mulia dari saya loh. Saya di dalam tubuh saya itu nggak ada anggota tubuh yang diambil dari akar kata nama Allah gitu loh. Tapi Ar-Rahman dan Rahim yang ada di ibu itu kan untuk menggambarkan bahwa kasih sayang ibu sebagai manusia, kasih sayang binatang tadi ibunya binatang, itu yang kita lihat kasih sayang yang tanpa batas dari seorang ibu. Itu hanya menjadi bagian dari satu bagian loh ya. Kalau kita pikirkan berarti rahmat Allah itu kayak apa ya? Ya baru satu itu sudah bisa mensejahterakan dan membuat ekosistem yang baik dalam kehidupan kita. Jadi rahmat Allah memang itu tidak ada ukurannya. Bahkan misalnya Allah itu dalam Al-Quran itu menggambarkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang membenargunakan. Ini bukan menyalahgunakan. Membenargunakan karunia Allah berupa harta. Digunakan di jalan Allah. Saya punya uang misalnya saya bangun panti asuhan. Saya punya uang misalnya saya sediakan dapur umum untuk semua orang yang tidak mampu. Itu orang yang menginfakkan hartanya karena Allah dengan niatan seperti itu, kama salihabbatin, seperti satu biji ini, ya, bibit, ya, yang nanti biji itu ketika saya lempar tumbuh batang pohon sab'asanabila. Dia satu batang pohon dengan 7 ranting. Fikuli sumbulatin, dari masing-masing nanti yang ditanam itu ada mi'atu habbah. Itu seakan-akan 1 berbanding 700, 1 banding 100 loh. Ya kan? Kan 1 tadi habbah, jadi ada 100. Berarti 1 banding 100. Kita tahu selama ini 1 banding 10 misalnya. Tapi ayat itu tidak Allah katakan hanya itu saja. Wallahu yudha'ifu.
dan sesungguhnya Allah akan melipat gandakan kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya apa? 1:10 dan 1 dibalas 100 itu standar. Gitu loh. Cara Allah berinteraksi. Kamu kasih satu kebaikan, kata Allah, saya balas antara 10 sampai 100. Tapi itu standar. Nanti ada orang lain yang dapat fasilitas lebih dari standar ini. Berapa kali lipat? Hanya Allah yang tahu. Oke. Jadi Masya Allah ya, makanya maksudnya kalau kita kemudian memahami betul bahwa sekecil apapun biasanya amal soleh yang kita lakukan, ya, meskipun ringan zikir misalnya, atau memberikan senyuman kepada saudara kita, itu Allah catat dengan kebaikan yang begitu besar ya. Maka oleh karena itu dalam agama, kita itu tidak boleh meremehkan amal. Sekecil apapun. Itu hadisnya kan jelas, kata Nabi ya, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan Anda menghina, merendahkan sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, walau antal qa'ahoka biwajhin talik, sekalipun dia itu hanya bisa memberi senyum kepada orang lain. Itu kan kebaikan yang tanpa modal. Hanya pasang action menyenangkan orang. Maka dibalik sama Nabi lagi, bahwa sejahat-jahatnya manusia itu adalah orang yang menghindari untuk bertemu dengan orang tadi karena takut dengan kejahatannya. Bayangkan betapa karunia Allah itu. Saya untuk masuk surga itu hanya cukup dengan pasang wajah yang menyenangkan orang lain. Dan ketika ada orang lain, ketika lihat ada Faiz di situ, jangan lewat situ deh. Nanti mulutnya itu loh nggak tahan, baju kita dikomentari lah, hidup kita dikomentari, sehingga saya takut ketemu dengan orang itu, atau orang itu takut kepada saya. Maka kata Rasulullah, itu ada yang salah dalam keberagaman orang tadi. Itu menunjukkan agama ini kan identik dengan rahmat. Jangan mukamu itu membuat orang takut, jangan kehadiranmu itu meresahkan orang, sekedar kita menentramkan orang. Itu pahalanya luar biasa. Masya Allah. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Lalu, apa gunanya amal dan ibadah yang kita lakukan apabila itu tidak bisa mengantarkan kita ke surga ya? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Kasih Sayang Allah Tidak Terukur. Baru saja kita menyaksikan pertanyaan dari Mbak Mira, Pak Kiai. Kalau misalnya kita masuk surga karena rahmat Allah, untuk apa kita mesti harus bersusah-susah payah untuk beramal soleh? Oleh karena itu, ini harus dipahami secara utuh. Yang ditanyakan oleh pemirsa tadi itu berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi, tidak akan seorang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya. Sahabat bahkan bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga Nabi? Enggak, kata Nabi, saya juga enggak akan masuk surga kalau amal saya. Illa ayataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali nanti kalau Allah menumpahkan rahmatnya kepada saya. Nah, hadis ini dipahami oleh para ulama seolah-olah kita tidak boleh kemudian bertransaksi dengan Allah seperti orang melakukan jual beli. Jual beli itu kan ada harga, ada barang. Kalau saya mau membeli barang yang bagus, harganya 1 juta. Maka ketika saya punya uang 1 juta, barang yang bagus itu dilepas ke saya. Karena bertemu antara barang dengan harga yang cocok. Pertanyaannya, apakah rahmat Allah itu bisa saya hargai? Apakah surga itu harganya bisa saya bayarkan dengan sholat saya? Kan nggak bisa. Kenapa? Karena ketika saya sholat, Allah kan tidak butuh kepada sholat saya. Tapi saya yang membutuhkan Allah kan. Oleh karena itu, hadis tadi ingin menunjukkan luasnya rahmat Allah. Bukan mengajarkan orang untuk meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Berpasrah misalnya dengan gitu, takdir bukan. gitu misalnya. Kenapa? Karena kemudian ada ayat lain, ada hadis lain. Ini untuk mempersingkat waktu, yang keseluruhannya itu menggambarkan bahwa rahmat Allah itu dekat dengan orang muhsinin yang baik. Bahwa rahmat Allah itu dekat misalnya dengan orang yang bertakwa. Bahwa rahmat Allah itu dekat
dengan orang yang selalu membantu orang lain. Nah, ketika kemudian kita sholat, itu kan bagian dari ihsan. Iya, iya. Nah, Betul. kita ketika sholat, itu bukan berarti sholat saya yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Tapi sholat saya yang akan mendekatkan saya kepada rahmat Allah. Gitu loh. Nah, Iya. ini yang harus para pemirsa pahami. Jadi bukan berarti kalau orang itu tidak masuk surga karena amalnya, ya kalau gitu ndak usah sholat. Kan sama aja misalnya begitu. Logikanya kemudian harus dipahami. Kalau orang yang ndak sholat saja, kemudian orang yang sholat saja belum tentu masuk surga, Apalagi. bagaimana yang tidak sholat. Betul. Gitu. Jadi hadis tadi tidak kemudian menafikan kewajiban sholat, Oke. tapi mendorong orang untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah agar dia nanti dekat Mendapat. dengan rahmat Allah. Iya. Jadi ketaatan yang kita lakukan itu Iya. sebenarnya adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan rahmat Allah. mendekatkan Iya. diri kepada Allah, Betul, bukan betul. untuk masuk ke dalam surga. Iyalah, Tapi begitu betul. kita dekat dengan rahmat Allah, kita mendapat ridho Allah, ridho Allah. maka ridho Masya Allah itu yang mengantarkan kita ke dalam surga. Kalau kemudian ada pertanyaan juga yang menggelitik nalar Iya, dan logika Pak iya. Kiai. Allah itu kan maha tahu ya. Maha Sudah tahu tahu. ini setiap manusia Iya. ini ujungnya akan kemana? Iya. Surgakah, nerakakah begitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang berpikir ya udahlah karena Allah udah tahu kan sebenarnya Iya. ujungnya kita kemana. Mm-mm. Ya kita lakukan sehari-hari, ya sudah kita lakukannya aja, let it flow aja, hidup ini akan Iya, bawa kita kemana iya. gitu. Tapi kan kita tidak pernah tahu hidup Iya sih. kita membawa kemana dan kita akan kemana. Pertanyaan Mila itu ada hadisnya. Oh. Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengubur seseorang di kuburan Baqi yang ada di Madinah, itu Nabi tidak langsung pulang. Nabi duduk memberi pengajian. Maka para sahabat tuh ngariung, kata orang Sunda itu, berkumpul kuburan ya? di kuburan Masya di Allah. hadapan Rasulullah. Nabi itu mengatakan, "Mamingkum min ahadin, tidaklah seorang di antara kamu, artinya semua orang, illa waqad kutiba, kecuali sudah Allah tuliskan dalam Iya, takdir, iya. maq'aduhu fil jannati au finnar." Iya. Masa depannya surga neraka itu semua sudah ada Iya, takdirnya. kan ditiupkan ruhnya pada Iya, saat ya. begitu. Begitu, Pak Kiai. Begitu Nabi sampai pada sabda beliau di situ, Bahasan itu. ada sahabat yang nyeletuk, memotong pembicaraan Nabi. Afalana takilu ala kitabina ya Rasulullah. Kalau begitu, kita tawakal saja Nabi dengan kitabina, catatan yang ada di dalam takdir. Yang Mila bilang tadi, ya udah, hidup santai aja ngalir kemana. Loh iya, tapi kalau ngalirnya ke air yang tidak jernih gimana? Nabi kemudian lihat nih, di satu sisi Nabi mengajarkan orang itu untuk percaya pada takdir. Iya. Kan tadi sudah dijelasin bahwa semua orang itu sudah ada takdirnya di Betul. surga dan di neraka. Ketika ada orang mengatakan kalau gitu saya tidak perlu bekerja, saya tidak perlu beribadah dan saya tidak perlu melakukan apapun. Saya cukup pasrah dengan takdir saya. Apa kata Rasulullah? Bukan begitu memahaminya. Balik malu. Akan tetapi kamu harus ikmalu. Bekerja, berusaha, berikhtiar, berdoa. Kenapa? Fakulun. Karena setiap orang itu muyassarun. Akan Allah mudahkan buat orang tadi lima khuliqalahu. Untuk apa dia dulu diciptakan. Oh, Lihat oke. nih. Terkait dengan ini kita harus membahas lagi nih tentang qada wal qadar. Iya. Qada itu apa? Dipahami oleh mayoritas ulama. Qada itu adalah pengetahuan Allah. Allah itu maha tahu. Sebelum terjadi, Allah tahu. Apa yang Allah tahu, itu Allah tulis Iya. di Lauhil Mahfud. Iya, betul. Itu namanya qada. Qada. Allah tahu. Kalau tanggal sekian di bulan Ramadan yang namanya Muhammad Faiz itu pakai jas hitam dan sarung hitam. Ditulis tuh sama Allah. Nanti ketiga harinya, maka Allah ciptakan itu. Saya betul-betul memilih sarung hitam, padahal di rumah saya ada sarung hijau. Tapi saya ambil yang hitam, saya ambil yang hitam. Pengetahuan Allah yang kemudian terrealisasi itu namanya qadar. Jadi qada itu adalah sesuatu yang membuka tabir saja. Yang tidak kita ketahui. Jadi nggak ada urusan ini dengan paksa memaksa ini. Gitu loh. Jadi qada wal qadar itu ya adalah pengetahuan Allah yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfud. Nah, untuk mendekatkan ini nih ada sedikit contoh Mila. Kita sebetulnya terkait qada wal qadar itu dalam keseharian kita itu kita paham kok. Ada sesuatu yang di luar kuasa kita. Iya. Tapi ada sesuatu yang ada dalam kuasa kita. Ambil satu contoh misalnya, rasa lapar. Itu tidak pada kuasa kita.
tidak selamanya kita tidak makan kemudian lapar. Ini biasanya kalau suasana lagi nggak enak nih, ya patah hati dulu di masa muda, itu nggak makan-makan itu terasa kenyang. Tidak masalah. Tidak masalah, kan gitu kan. Ya ampun, Nah, tapi tiba-tiba ada rasa lapar kan. Begitu ada rasa lapar, kita merasa kok ada pilihan kan. Saya makan atau tidak makan. Nauzubillah, saya jalan. Misalnya nih, di pegunungan, di tepi jurang. Tiba-tiba saya terjatuh itu. Jatuh itu kan bukan maunya saya. Iya. Tapi refleks tangan saya untuk kemudian mengambil batang pohon, itu ada dalam kuasa saya. Dalam artian begitu saya miring begitu, saya tahu saya akan jatuh. Maka ada perintah otak kepada tangan, ambil apapun yang bisa kau pegang. Gitu. Nah, itu namanya qada wal qadar. Yang dalam kuasa kita, itu adalah pilihan yang terkait iradah syar'iyah. Yang berkaitan dengan nanti surga dan neraka kita. Tapi ada iradah takwiniyah yang di luar kuasa kita. Di luar kuasa kita itu apa? Gunung meletus, saya lahir jadi orang Indonesia. Itu bukan pilihan saya. Itu dari Allah dan hanya Allah yang tahu hikmahnya. Tetapi saya jadi orang Indonesia bisa berbahasa Arab dengan baik dan mengalahkan bahasa Arabnya orang Arab, dan orang Arab lahir di Arab tidak bisa menguasai ilmu bahasa Arab, itu pilihan masing-masing. Gitu. Jadi yang saya pahami Pak Kiai, maksudnya Allah itu juga karena Rahman dan Rahimnya tadi memberikan kepada setiap manusia itu freedom of choice sebenarnya. Kita kan boleh milih kan. Wahadainahun najdaini. Kan dua jalan Allah tunjukkan. Betul. Di Ramadan ini yang mau memperbanyak pahala jalannya terbuka. Yang mau memperbanyak dosa juga kemudian silahkan. Jalannya ada. Nah, itu pilihan manusia. Nah, tetapi sebelum manusia itu memilih dan menjalankan, Allah sudah tahu. Ujungnya gitu. Akan kemana? Allah sudah tahu, bukan saja ujungnya dari awal Allah sudah tahu prosesnya. Jadi itu yang kemudian kita pahami bahwa ketika kita menjadi orang baik, itu ada dasarnya pilihan kita. Ketika kita sudah memilih kebaikan, maka Allah kemudian menuntun kita kepada kebaikan. Nah, ini yang disebut namanya hidayah. Hidayah, Masya Allah. Nah Pak Kiai, bicara soal qada wal qadar tadi Pak Kiai, ini ada sempat kemudian pertanyaan yang terbersit. Sebenarnya kan memang Allah sudah menentukan ya, takdir seseorang itu. Tapi di sisi lain kita tahu juga, kita kemarin sudah belajar bahwa doa itu juga bisa mengubah takdir. Iya, dan itu bagian dari rahmat Allah. Iya betul, itu bagian dari rahmat Allah. Tapi supaya kemudian itu bisa sinkron, kita bagaimana penjelasannya? Ya, penjelasannya adalah, kan kita tidak pernah tahu takdir kita. Kan kita tidak pernah tahu pengetahuan Allah terhadap kita seperti apa. Jadi boleh jadi, ya Allah tahu misalnya umur saya itu sekian. Gitu. Tapi Allah juga tahu, ini orang suka berbuat baik. Kalau dia meninggal, bukan saja keluarganya yang menangisi, ada banyak orang yang kehilangan. Oleh karena itu, ini namanya barokah dalam umur. Kata Allah, kalau kamu melakukan kebaikan A, B, C, D. Apa contohnya? Dia rajin silaturahmi. Ya kan? Orang yang dia rajin silaturahmi, itu dipanjangkan umurnya. Panjang umurnya ada dua loh Mila. Ada betul-betul dipanjangkan dari 60 jadi 80. Konteks secara numerik ya, angka. Itu adalah kuantitasnya Allah panjangkan. Ada yang kualitas. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu dapat kualitas, tidak dapat kuantitas. Umur dia tetap 60 tahun, tapi amal solehnya ribuan tahun. Gitu. Nah, itu ketika kita menggambarkan dalam kaitan tentang rahmat Allah. Jadi qadar itu Allah sudah tentukan, tapi Allah bagian dari rahmatnya. Pengetahuan saya ini mau dirubah enggak? Dirubah bisa, tapi kamu begini dan begini. Dan ketika pilihan begini dan begini, Allah juga sudah tahu itu. Maka boleh jadi kata ulama, qadar itu ditulis dua kan. Ini 60 atau 80. Kalau dia memenuhi kriteria 80, dia 80. Kalau dia tidak memenuhi kriteria 80, dia tetap pada 60 gitu. Itu yang memahami bahwa hadis itu memanjangkan umur benar-benar. Ada hadis lain misalnya kata Allah, tidak ada yang bisa menolak bala kecuali sedekah. Gitu. Nah, Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Jadi sedekah itu bisa menolak bala. Di segmen berikutnya akan kita bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Kasih Sayang Allah Tak Terukur. Pak Kiai, tadi yang sempat kita postpone tadi di segmen berikutnya. Jadi sedekah itu kan menolak bala. Itu juga dari bentuk rahmat dari rahmat Allah ya. Siapa yang bisa menolak apa yang sudah ditentukan oleh Allah? Siapa yang bisa melawan Allah? Ternyata Allah dari kasih sayangnya. Oh, kamu itu kalau rajin bersedekah, bahkan dalam hadis ya, yang statusnya hasan ya, hadis yang boleh kita gunakan pada keistimewaan fadilatul amal gitu ya. Itu dalam hadis itu dikatakan bahwa shadaqatus sirri, sedekah yang diam-diam kita lakukan, tersembunyi, itu tutfi'u, bisa memadamkan murkanya Allah. Maka banyak orang itu menjadikan sedekah secara sembunyi-sembunyi itu bagian dari amalan. Jadi saya kadang-kadang ini suka bercanda ya pemirsa ya. Ada teman misalnya bergerak di bidang politik gitu ya. Tiba-tiba misalnya loh ya ini ketangkap KPK. Misalnya yang ini tersandung kasus ini. Yang satu misalnya kita tahu juga tidak kalah salahnya dengan yang satu. Ini pengalaman pribadi Pak. Misalnya. Tapi tiba-tiba kok yang ini baik-baik saja gitu. Ketika saya lihat boleh jadi ya, saya juga tidak bisa memastikan. Yang satu ini setiap malam Jumat ingat dengan anak yatim. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu benar dan ini bukan pembenaran. Tapi di salah satu keistimewaan daripada sedekah itu memang menjauhkan orang dari bala gitu. Jadi kita itu juga bagian dari rahmat Allah loh. Rajin bersedekah, sedekah itu kan boleh jadi sehebat apapun. Kan tidak cukup untuk membayar harga nyawa seseorang. Tapi boleh jadi nyawa seseorang itu tidak jadi hilang. Itu gara-gara sedekah tadi. Itu kan menunjukkan rahmat Allah yang tidak bisa kita ukur gitu. Itu banyak sekali kisah-kisah tentang rahmat Allah yang kemudian membuat orang itu bisa tetap hidup, bisa tetap eksis, bisa tetap mendapatkan kebaikan itu dengan cara seperti itu. Oke, Pak Kiai, biasanya ada orang yang berkata tuh seperti ini. Di dunia ini ya kayaknya maksudnya ada orang yang beriman tapi hidupnya susah. Ada orang yang mungkin misalnya tidak taat kepada Allah tapi kayaknya kok hidupnya tenang-tenang aja. Allah nih kayaknya nggak sayang ya sama orang Islam atau sama orang yang beriman. Karena kita kan menilai konteksnya, kita menilai kebahagiaan itu dengan materi, kacamata dunia. Dengan kacamata dunia. Hari ini Mila, seandainya Korun boleh memilih hidupnya, dia akan kembali memilih kemiskinan. Karena dalam kemiskinan dia bertemu dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya. Begitu dia diberi kekayaan yang luar biasa, dia justru kehilangan rahmat Allah dan berujung kepada kehancuran itu Korun. Oleh karena itu ketika ada orang misalnya nih bahasa Mila tadi, semakin taat tapi semakin sengsara. Itu menunjukkan karena Allah ingin menumpahkan rahmatnya berlipat-lipat kelak di akhirat. Satu. Atau boleh jadi itu Allah ingin tumpahkan nanti pada anak keturunannya. Coba lihat cerita di surah Al-Kahfi itu. Ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu. Itu kan pada puncak protesnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu. Yang ketiga, itu kan Nabi Musa kehausan dengan Nabi Khidir. Minta air satu kampung nggak ada yang ngasih. Begitu mereka keluar dari kampung itu, ada jidaron yuridu ayyang qadha. Ada jidar itu yang ingin apa ini? Roboh. Kata Nabi Khidir, Musa, kita perbaiki dulu tembok ini. Kata Nabi Musa, untuk apa kampung pelit kayak begini, orang nggak peduli sama kita. Kata Nabi, nggak bisa. Ini tembok harus kita luruskan. Kenapa? Karena wakana tahtahu, di bawah tembok ini ada harta. Anak yatim yang orang tuanya dulu soleh. Boleh jadi orang tuanya tidak menikmati harta itu ya. Tapi anaknya. Jadi ketika kita melihat kenapa saya semakin sholat kok semakin miskin. Karena Allah tahu. Kalau kamu miskin kamu tetap sholat. Kalau kamu kaya nanti kamu lupa dengan sholat. Saya tahu baiknya kamu tuh miskin. Ada Allah yang tahu, ini orang kalau nggak kaya, nggak sholat nih. Maka Allah kasih dia harta supaya dia tetap dalam keadaan ibadah kepada Allah. Jadi kita itu yang paling bagus, itu nggak usah ngatur Allah. Betul. Ya, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa berdamai dengan takdirnya. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang selalu melihat apa yang menjadi nasib dan takdirnya itu sebagai pemberian terindah dari Allah.
Jadi dari banyak kejadian seperti itu, dulu guru saya itu pernah ngomong gini, "Lau ya'lamul mar'u ma fil aqdar." Seandainya orang tuh tahu apa yang Allah sembunyikan dalam takdirnya, mungkin dia sudah menangis malu kepada Allah. Iya, betul. Karena kadang-kadang di balik kepahitan itu ada kemanisan. Iya. Saya dulu punya sahabat seorang supir taksi. Saya termasuk orang yang sering menggunakan taksi karena saya sering sekali mendapatkan nasihat dari supir taksi. Ketika saya pernah naik taksi, saya masih ingat di Mega Kuningan itu hanya pindah dari gedung tertentu dari jarak yang argonya itu tidak bergerak misalnya. Kecil sekali. Saya bilang, "Pak, saya antar ke sini ya Pak." "Ya tapi ini dekat loh ya Pak." "Nggak apa-apa Pak, naik," kata supir taksi. Apa yang dia sampaikan kepada saya? Di balik yang dekat, dia pernah menolong orang, dia hantarkan kepada tempat yang dekat. Kelak di kemudian hari, nasib anaknya itu bergantung kepada orang ini. Jadi anaknya itu dipersulit oleh satu keadaan dan kondisi, dia ajak bapaknya. Bapaknya masih dengan seragam taksinya. Begitu orang tadi bertemu, "Loh, ini bapak yang dulu pernah saya mengantar saya." "Iya Pak, ini anak saya." Urusannya selesai. Di balik yang dekat itu, kata supir taksi, saya bertemu dengan rahmat Allah. Tapi saya bertemunya itu 4 tahun setelah kejadian itu. Nah kita ini kan nggak gitu Mila. Kita maunya sholat sekarang, cash and carry. Iya. Allahu Akbar. Jadi Gitu. betul ya, takdir Allah yang kita semua jalani dibalik sekarang itu rahmat terbaik itu rahmat terbaik Allah. Jadi orang yang percaya dengan takdir, orang yang melihat keindahan hidup itu adalah orang yang merawat kepompong. Sekalipun dia tahu kepompong ini satu hari akan menjadi kupu-kupu dan berlari dari dia. Masya Allah, Pak Kiai, luar biasa sekali. Pengennya sih nambah setengah jam lagi ya, tapi tidak terasa sih. Bicara tentang rahmat Allah itu bukan butuh setengah jam. Mungkin butuh bertahun-tahun untuk kita bisa menginsafi itu semua. Kita dibatasi waktu Pak Kiai. Pemirsa, kita tidak terasa sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga apa yang tadi kita bahas ini semakin menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Selamat menaikkan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.